Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sugiarti. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan sebuah media pembelajaran yang berbentuk PowerPoint. Nah, untuk kelas yang saya ambil adalah kelas 6 sekolah dasar. Dan tema yang saya ambil adalah tema 5 mengenai wirausaha, subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Pada slide selanjutnya, terdapat muatan pelajaran serta materi pokok. Muatan pelajaran yang saya ambil di sini terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPS, tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua adalah IPA, yaitu mengenai magnet. Selanjutnya yang ketiga adalah bahasa Indonesia, mengenai teks formulir, diantaranya pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Di sini terdapat 7 pemain yang akan menemani saya untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan, yaitu terdapat Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Pada slide selanjutnya, Lani bertanya, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, sebelum kita dapat menjawab pertanyaan dari Lani, kita akan disajikan dengan sebuah teks bacaan. Nah, berikut adalah sebuah teks bacaan yang ditampilkan pada PowerPoint. Ayo membaca. Pada slide berikutnya adalah lanjutan dari teks bacaan sebelumnya. Nah, pada slide berikutnya baru menjabarkan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. Yang kedua, pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang IPA. Di sini terdapat Edo dan Dayu sedang bersengkrama. Dalam pameran negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, slide berikutnya yaitu mengenai pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai macam-macam magnet. Yang pertama terdapat magnet batang, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet jarum, yang keempat magnet ladang, dan yang selanjutnya yaitu magnet lingkaran. Pada slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dengan inisial U dan kutub selatan dengan inisial S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, magnet itu singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatan, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Magnet yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapak kuda atau ladang dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, setelah kita mempelajari tentang magnet, selanjutnya kita akan membahas tentang formulir. Nah, pada slide berikutnya terdapat Edo dan Dayu yang sedang bercengkrama. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, pada slide yang terakhir, terdapat pengertian formulir dan jenis formulir. Seperti yang kita ketahui, formulir merupakan lembar atau surat yang harus diisi. Dan formulir itu terdapat beberapa jenis, yaitu terdapat formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan lain-lain. Di sini terdapat contoh formulir. Bisa kita lihat formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang pertama terdapat identitas diri, yaitu tentang nama lengkap yang harus diisi dengan nama lengkap dan umur, kelas, alamat, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Dan yang kedua yaitu jenis lomba yang akan diikuti. Setelah itu, tanda tangan. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.